hingga hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih melanjutkan pada hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril yang berkaitan dengan Islam, iman dan juga ihsan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita yang terakhir yaitu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, jadi terakhir pembahasan kita yaitu terkait rukun Islam, yang dimana rukun Islam terdiri dari 5. Yang pertama yaitu adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu adalah menegakkan sholat. Dan yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berpuasa bulan Ramadan. Dan yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji. Nah, dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita kaum muslimin yang kemarin telah berhaji di rumah Allah Subhanahu wa taala, ini telah mulai perpulangan untuk kloter pertama. Sehingga kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan terkait rukun Islam. Nah, syarhu hadhil arkan al-khamsah, yaitu penjelasan 5 rukun Islam. Ar-ruknu al-awwal, yaitu rukun yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, rukun Islam yang pertama yaitu adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa huna mas'alah. Nah, baru menyebutkan poin pertama, tiba-tiba langsung menyebutkan permasalahan. Nah, wa huna mas'alah. Nah, di sini ada permasalahan, ada pertanyaan. Limadza ju'ila hadani ruknan wahidan wa lam yuj'ala ruknaini. Nah, mengapa syahadat ini itu dijadikan satu rukun, yaitu adalah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, mengapa digabung menjadi satu? Wa lam yuj'ala ruknaini, dan mengapa tidak bisa menjadi 2? Jadi rukun yang pertama syahadat la ilaha illallah, dan yang kedua syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Nah, jadi ini inti permasalahannya. Mengapa rukun Islam yang pertama itu menjadi satu, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah? Kenapa tidak dipisah saja? Nah, al-jawab, nah jawabannya, anna syahadata bihadaini tubna 'alaiha sihhatul a'mali kulliha. Nah, ini merupakan perkara yang sangat penting, karena syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu merupakan pondasi inti dari diterimanya setiap amalan. Jadi syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu merupakan pondasi inti atau pondasi utama dari syarat diterimanya seluruh amal. Li'anna syahadata an la ilaha illallah tastalzimu al-ikhlas. Bahwasanya syahadat la ilaha illallah itu mengharuskan untuk berbuat ikhlas. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimu al-ittiba'. Kemudian syahadat bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah itu mengharuskan kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu amalin yataqarrabu bihi ila Allah la yuqbal illa bihadaini asyartain. Dan seluruh amalan yang kita kerjakan
dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah diterima kecuali dengan dua syarat ini. Apa syarat tersebut? Al-ikhlas lillah. Yang pertama, ikhlas kepada Allah. Dan yang kedua, wal mutabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya syahadat la ilaha illallah itu tidak mungkin terpisah dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Oleh karenanya dijadikan satu rukun dan bukan menjadi dua rukun. Karena syahadat tersebut merupakan fondasi utama ketika kita ingin syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas dan juga mengikuti sunnah atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua ini dan tidak ada yang ketiga, keempat ataupun yang semisalnya. Nah, mengapa? Karena ketika kita ikhlas, ketika seorang hamba ikhlas, terkadang amalan yang dia lakukan belum tentu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat yang benar saja itu tidak menjamin amalan tersebut diterima oleh Allah. Dan yang sering dijadikan permisalan dalam masalah ini yaitu adalah ketika ada seseorang niatnya baik untuk membantu orang yang kesusahan, tetapi dengan cara mencuri. Padahal niatnya baik, ikhlas membantu orang lain, tapi apakah diterima? Tidak, karena dia tidak mengikuti petunjuk atau contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencari rezeki dengan cara yang halal. Ataupun sebaliknya, dia melakukan amalan benar-benar sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sangat disayangkan amalan yang dia lakukan itu hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, sehingga dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa memperhatikan dua hal ini, yaitu dalam setiap amal ibadah kita pastikan ada dua hal ini. Yang pertama yaitu ikhlas, karena ikhlas itu niatnya di awal, di tengah, dan juga di akhir. Makanya kurang tepat ketika mengatakan ikhlas itu cuma di awal. Ikhlas itu dari awal sampai akhir. Mengapa? Karena terkadang ada seseorang misalnya sholat, dia ikhlas di awal, tetapi bisa jadi di tengah-tengah sholat dia riya kepada orang lain. Nah, oleh karenanya yang namanya ikhlas itu dari awal ibadah kita sampai akhir. Nah, oleh karenanya senantiasa kita ingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian bahwasanya salah satu hal yang paling mudah sekali untuk berubah dalam diri kita yaitu adalah niat kita. Salah satu hal yang paling mudah sekali untuk berubah dalam diri kita itu adalah masalah niat. Dan yang paling susah dijaga itu juga adalah masalah niat. Nah, wa ma'na an tashhada an la ilaha illallah ay an ya'tabira al-insanu bi lisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'buda haqqun illallah azza wa jalla. Dan makna syahadat bahwasanya la ilaha illallah yaitu adalah an ya'tabira al-insanu bi lisanihi wa qalbihi, yaitu manusia setiap dari kita mengakui dengan lisannya dan juga dengan hatinya bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu bimakna uqirru biqalbi natiqan bilisani. Nah, dan makna asyhadu yaitu adalah saya mengakui atau meyakininya di dalam hati dan juga mengucapkannya dengan lisan. Mengapa? Li'anna syahadata nutqun wa ikhbarun amma fil qalbi. Karena yang namanya syahadat itu merupakan ucapan dan ungkapan apa yang ada di dalam hati kita. Nah,
Wa idza kana asy-syahidu biqalbihi akhras la yastati'u an nuqqa fa innahu yakfi iqraruhu biqalbihi lil ajaz. Nah, apabila ada orang yang ingin bersyahadat, tetapi dia akhras, yaitu adalah bisu, jadi tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong. Nah, maka di sini fa innahu yakfi iqraruhu biqalbihi lil ajaz. Maka ketika seseorang dalam posisi tersebut, maka cukup baginya bersyahadat, yaitu meyakini dengan hati, karena dia tidak bisa berbicara. Tetapi ahsan, alangkah baiknya apabila ketika dia bisa mengungkapkannya dengan bahasa isyaratnya. Dengan bahasa isyarat maka lebih baik dibarengi dengan bahasa isyarat yang membuktikan bahwasanya dia juga mengucapkannya seperti hanya dia mengucapkan dengan lisannya, cuma diganti dengan bahasa isyarat. Nah, wa syahadatu bil lisan la takfi. Nah, dan syahadat dengan lisan saja itu tidak cukup. Bidalilin annal munafiqina yashhaduna lillahi azza wa jalla bil wahdaniyah walakinnahum yashhaduna bi alsinatihim. Mengapa bersyahadat dengan lisan saja itu tidak cukup? Karena orang-orang munafik itu mereka sama, yaitu mereka juga bersaksi la ilaha illallah, mengakui keesaan Allah, tapi cuma melalui lisan. Fayaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan apa yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, inilah merupakan pengertian dari munafik, yaitu adalah apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Nah, kalau kita membahas secara bahasa, karena ini tidak disebutkan di dalam kitab ini, bahwasanya munafik atau an-nifaq yaitu berasal dari kata an-nafaq. Nah, an-nafaq itu adalah lubang persembunyian yarbu. Nah, yarbu ini hewan yang ada di padang pasir. Nah, yaitu tikus padang pasir. Mengapa an-nifaq itu diambil dari kata an-nafaq? Karena kebiasaan tikus padang pasir itu memiliki banyak sekali lubang. Ketika masuk lubang 1, keluar lubang 2, keluar lubang 3, keluar lubang 4. Dan ini kurang lebih seperti kalau misalnya kita perhatikan seperti permainan time zone yang memukul tikus. Ya, yang kurang lebih seperti itu. Keluar dari lubang 1 kita pengen pukul, ternyata keluar dari lubang yang lain. Nah, jadi orang munafik diambil dari perumpamaan seperti tikus tersebut, masuk lewat satu lubang, keluar dari lubang yang lain. Dan ini sangat berbahaya. Di depan kita baik, jadi bolong, tetapi di belakang jadi musuh. Dan itu sesuai dengan keinginannya mereka, cari musuh yang membuat mereka untung. Nah, ini berbahaya. Kalau peribahasanya apa Pak Rifni? Serigala berbulu domba. Serigala berbahaya. Nah, wahum ya'tuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'aqiduna lahu annahum yashhaduna annahu Rasulullah wallahu ya'lamu annahu Rasulullah walakinnahu subhanahu yashhadu annal munafiqina lakadzibun. Nah, dan lebih ngerinya lagi, orang-orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menekankan bahwasanya mereka itu benar-benar beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan mereka sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaannya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya mereka itu orang-orang munafik? Tentunya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang namanya nifaq itu merupakan perkara gaib, karena urusannya ada di dalam hati.
Karena yang masalah nifak itu urusannya ghaib. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya ada di antara mereka yang beriman kepada engkau wahai Muhammad itu adalah orang-orang munafik. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, wa qalu sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay la na'budu haqqun illallah. Nah, dan makna la ilaha illallah itu adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mas'alah. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Hal hadhihi syahadah tudkhilul insana fil Islam? Apakah syahadat ini, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu bisa memasukkan orang ke dalam Islam? Al-jawab na'am. Tudkhiluhu fil Islam hatta law dhananna annahu qala ta'awudan. Bahwasanya syahadat tersebut bisa memasukkan orang di dalam agama Islam. Walaupun, nah ini kita harus garis bawahi, walaupun kita mengira orang yang bersyahadat tadi dia bersyahadat hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Fa innana na'simu damahu wa malahu. Jadi ketika orang tersebut sudah bersyahadat, maka telah haram bagi kita untuk menumpahkan darahnya dan juga mengambil malahu, yaitu hartanya. Walau donanna annahu qala kadziban, dan lebih di bawah lagi, walaupun juga kita mengira bahwasanya dia itu bersyahadat hanya dusta. Apa dalilnya bahwasanya syahadat tersebut memasukkan orang ke dalam agama Islam, walaupun kita sudah mengira, wah ini orang cuma pura-pura ini, atau mungkin wah dia cuma untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, dalilnya adalah wa dalilu dzalika qissatul musyrik alladzi adrakahu Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma hina harabal musyrik. Dalilnya adalah kisah seorang musyrik yang dimana ditangkap oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma ketika dia kabur di dalam perang. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila kita cermati di sini, nah di sini ingin anak angkat sebuah poin yang mungkin kecil tapi sebenarnya ini sangat penting. Biasanya ketika kita mendengar nama sahabat, baik itu laki-laki atau perempuan, untuk laki-laki itu biasanya apa Pak Budi? Radhiyallahu anhu, nggih. Radhiyallahu anhu. Nah, sedangkan untuk sahabiyat, yaitu untuk istri-istri Rasulullah dan juga para sahabat wanita, itu radhiyallahu anha. Nah, karena di dalam bahasa Arab huwa itu untuk laki-laki tunggal, sedangkan ha itu untuk perempuan tunggal. Nah, mengapa ini penting? Sehingga kita bisa membedakan. Kalau sahabat laki-laki berarti kita mendoakannya radhiyallahu anhu, sedangkan untuk perempuan istri Rasulullah dan para sahabat wanita radhiyallahu anha. Karena Anda sering menemui beberapa mungkin kekeliruan yang ini lumayan fatal ya, karena yang saya temui itu ketika lagi mengisi kultum. Jadi ada seseorang yang diamanai untuk mengisi kultum dulu ya, di waktu subuh. Beliau sering menyebutkan Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, harusnya apa? Radhiyallahu anha. Mungkin kalau orang awam mendengar sekilas tidak ada yang berbeda sampai. Nah, tapi kan dalam bahasa Arab beda harokat saja itu sudah berubah, apalagi beda hurufnya. Nah, jadi kalau laki-laki radhiyallahu anhu, sedangkan untuk perempuan Aisyah, Khadijah, Fatimah radhiyallahu anha. Nah,
sekarang kita kembali di sini. Pertanyaannya, mengapa di sini disebutkan dalil bahwasanya seseorang hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah itu bisa masuk Islam, yaitu dalil dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Nah, sekarang pertanyaannya, apa perbedaan radhiyallahu anhuma dengan radhiyallahu? Itu radhiyallahu anhum mereka. Nah, tapi mengapa di sini radhiyallahu anhuma? Nah, Hasan radhiyallahu anhuma, huma itu adalah untuk dua orang. Kok bisa untuk dua orang? Kita lihat Usamah bin Zaid. Berarti dua-duanya adalah sahabat Rasul. Usamah anak dari siapa? Zaid, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan istilahnya perkara yang jarang ketika seorang sahabat kita doakan disebutkan radhiyallahu anhuma. Berarti ketika ada seorang sahabat apabila kita dapati di dalam hadis, di dalam kitab radhiyallahu anhuma, maka bapaknya itu juga seorang sahabat. Dan ini sangat-sangat jarang, yang dimana seorang sahabat bapaknya juga seorang sahabat. Seperti ini, Usamah bin Zaid, sama-sama dua-duanya adalah panglima perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usamah anak dari sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan seringnya ketika sahabat yang disebutkan radhiyallahu anhuma itu bisa kita ketahui bahwasanya umur mereka itu masih belia, itu masih muda dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sahabat yang lebih sering disebutkan dan bahkan merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sahabat tersebut? Yaitu adalah Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas, kalau kita temui di dalam hadis an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, nah itu disebutkan radhiyallahu anhuma. Siapakah Ibnu Abbas? Yaitu Abdullah. Siapa nama bapaknya? Abbas. Nah, Abbas merupakan paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah masuk Islam, sehingga Abbas kalau dari silsilah itu merupakan anak dari paman. Apa Pak? Berarti sepupu. Berarti Abdullah Ibnu Abbas merupakan sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan radhiyallahu anhuma. Nah, ini hanya sedikit pembahasan. Nah, sehingga kita tahu lah kok radhiyallahu anhuma. Jadi kita jangan sampai wah ini salah cetak ini bukunya. Karena memang ada beberapa sahabat yang dimana disebutkan radhiyallahu anhuma karena bapaknya juga merupakan seorang sahabat. Masya Allah. Karena ini perkara yang jarang sekali. Nah, jadi kisahnya ketika perang Usamah bin Zaid itu menghadapi seorang musyrik. Nah, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu itu menghadapi seorang musyrik. Kemudian di akhir perang, musyrik itu merasa sudah mau kalah sehingga kabur. Wah, kemudian Usamah bin Zaid melihat, wah ini eman-eman kalau bisa kabur. Akhirnya dikejar oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu sampai di titik di mana orang musyrik tersebut tidak bisa kabur lagi. Sehingga orang musyrik tersebut mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah.
Nah, tapi sama Usama bin Zaid langsung ditebas. Sehingga kejadian tersebut sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat di sini. Ketika falamma akhbara bidzalika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ja'ala yuraddidu. Ketika kabar tersebut sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang pertanyaan beliau kepada Usama bin Zaid. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqataltahu, wahai Usama, apakah engkau membunuh seseorang yang telah mengatakan la ilaha illallah? Kemudian apa kata Usama? Ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang tersebut itu mengatakan la ilaha illallah itu takut kalau akan dibunuh, sehingga dia bersyahadat la ilaha illallah. Kemudian masih diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah engkau membunuh seseorang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah? Bahkan di riwayat yang lain kalimatnya lebih ngeri. Di riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bertanya kepada Usama, "Afala syaqaqta an qalbihi?" Wahai Usama, apakah engkau sudah membelah hatinya sehingga kau tahu bahwasanya orang tersebut syahadat la ilaha illallah karena takut dibunuh? Saking marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Usama? Qala Usama, fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum min shiddati ma wajada radhiyallahu anhu. Karena perkara ini Usama sampai mengatakan, andai saja aku belum masuk Islam ketika itu. Karena saking sedihnya Usama bin Zaid mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, idan nahnu laisa lana illa dhahir. Oleh karenanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita hanya bisa menghukumi saudara kita dari yang nampak saja, secara dhahir, karena hati adalah urusannya orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan perkara ghaib. Kok bisa-bisanya kita ngomong, wah, ini orang ngomong cuma apa? Supaya takut biar gak dibunuh. Atau mungkin, wah, ini dia ngomong sengaja untuk berdusta kepada kita. Nah, ini nggak bisa. Jadi kita hanya bisa menghukumi orang lain secara dohirnya saja. Hatta lau ghalaba ala dhannina, bahkan walaupun kita sudah menduga dengan dugaan yang kuat dan ada petunjuk-petunjuk atau hal-hal yang menguatkan dugaan kita bahwasanya orang tersebut mengatakan hanya untuk menyelamatkan diri. Nah, jadi kita hanya bisa menghukumi seseorang secara dohir. Nah, oleh karenanya ketika ada tetangga kita, saudara kita ketika meninggal dunia secara dohir masih Islam, maka kita mengurusi jenazahnya dengan syariat Islam. Kita hanya menghukumi secara dohir. Selama kita masih melihat beliau Islam, maka kita mengurus jenazahnya dengan syariat Islam. Walaupun memang tidak bisa kita pungkiri jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini juga yang membuat kita terkadang sedih. Tidak bisa kita pungkiri terkadang orang muslim dan juga orang yang kufur kepada Allah, terkadang itu untuk zaman sekarang tidak ada bedanya. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan pembeda antara kita dengan kekufuran itu adalah as-sholat, yaitu sholat. Jadi terkadang kita tahu dia muslim itu kalau apa? Sholat. Dan lebih kelihatan lagi kalau sholatnya di masjid, pasti seorang muslim. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Fa in kana al-kafir yaqul la ilaha illallah lakin la yashhadu anna Muhammadan Rasulullah
fala yakfihi dzalika hatta yaqula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian apabila ada seorang yang kafir, yaitu yang kufur kepada Allah, dia bersyahadat hanya la ilaha illallah, tetapi tidak mengakui bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Maka ini tidak cukup sampai dia benar-benar bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi harus dua hal ini, karena dua hal ini tidak bisa dipisah, karena ini satu rukun, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, apa dalilnya? Nah, wa fil hadis syarif, di dalam hadis disebutkan ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Yaitu ajaklah mereka, yaitu ajaklah manusia untuk bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan wa qad ulima bil ittirar min dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tafaqat alaihi ummah, dan telah diketahui secara pasti dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah disepakati oleh seluruh umat anna awwala ma yu'maru bihil khalqu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya hal yang pertama kali diperintahkan untuk mengajak para manusia yaitu adalah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mengapa demikian? Wa bidzalika yusirul kafiru musliman. Karena dengan hal itu seorang yang kufur itu bisa menjadi seorang muslim. Wa idza kana musliman, dan apabila seseorang sudah menjadi muslim wa syahida an la ilaha illallah wa mata ala dzalika. Jadi ketika seorang muslim kemudian dia bersyahadat la ilaha illallah dan mati dengan kondisi tersebut, maka cukup baginya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, yaitu di akhir hayat seorang muslim, la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Mengapa cukup la ilaha illallah tanpa ditambahkan anna Muhammadan Rasulullah? Li'anna hadzal mayyit yuqirru bi anna Muhammadan Rasulullah wa laysa indahu fiha iskal. Karena sebelumnya dia telah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi di akhir dia cukup bersyahadat la ilaha illallah, karena sejatinya di dalam hatinya telah meyakini risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ucapan terakhir yang kita ucapkan di akhir hayat kita yaitu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan juga kita senantiasa mengingatkan kepada ahli waris kita yaitu istri kita dan juga anak-anak kita untuk ketika datang sakaratul maut kepada kita terlebih dahulu untuk mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, syahadatu an la ilaha illallah tastazimu ikhlasul ibadati lillah, bahwasanya syahadat la ilaha illallah itu mengharuskan atau mewajibkan kepada kita untuk senantiasa mengikhlaskan setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma hadzal nau' minat tauhid tauhidul uluhiyah, dan bahwasanya syahadat la ilaha illallah itu disebut
dengan tauhidul uluhiyah atau tauhid uluhiyah. Wa yusamma tauhidul ibadah atau dalam kata lain adalah tauhid ibadah. Mengapa? Li'anna ma'na la ilaha illallah ay la ma'budah haqqun illallah. Karena makna la ilaha illallah ini senantiasa diulang-ulang. Oleh karenanya makna la ilaha illallah ketika kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah itu kurang tepat. Jadi ketika kita ingin mengartikan la ilaha illallah, makna yang tepat adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan la ta'bud ghairallah. Oleh karenanya ketika kita sudah bersyahadat la ilaha illallah, jangan sampai kita menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman qala la ilaha illallah wa abada ghairallah fahuwa kadzibun. Barang siapa yang telah bersyahadat la ilaha illallah akan tetapi dia beribadah kepada selain Allah, maka pada dasarnya dia telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syahadat ini mengharuskan kita untuk senantiasa ikhlas menunjukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taradar riya wal fakhra wa ma asbaha dzalika, dan juga menjauhkan diri kita dari yang namanya riya, yaitu ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain, dan juga membanggakan diri. Dan terkadang inilah yang mungkin sering menimpa kepada kita, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, yaitu adalah terkadang membanggakan diri. Terlebih kalau bisa kita lihat yang sering terjadi, memang tidak bisa kita pungkiri dan ini sering terjadi, yaitu adalah saudara-saudara kita yang telah Allah berikan karunia rezeki untuk berhaji menghadap panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sampai di Indonesia gak mau dipanggil kecuali dengan sebutan haji, Pak Haji, kalau bapak-bapak, kalau ibu Bu Kaji, Bu Haji. Nah ini terkadang merupakan hal yang senantiasa harus kita luruskan kepada diri kita masing-masing dan juga kepada saudara-saudara kita, bahwasanya ketika kita sudah bersyahadat la ilaha illallah, kita harus senantiasa mengikhlaskan setiap amal ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada riya, jangan sampai ada perasaan membanggakan diri. Dan mungkin terkadang pernah saya jumpai juga terhadap diri saya pribadi, ada bapak ngomong sudah berapa kali umroh, sudah kali berapa haji. Dalam jelas tidak saya timpali, sudah puluhan kali umroh, berapa kali haji. Tidak pernah. Terkadang memang hal-hal inilah yang terkadang merusak amal ibadah kita. Oleh karenanya tadi sering kita ingatkan bahwasanya ikhlas itu bukan cuma di awal ibadah, di awal, di tengah, di akhir, bahkan sampai akhir hayat kita. Terlebih dalam masalah haji, betapa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam sabda Rasulullah SAW bahwasanya balasan untuk haji yang mabrur itu ada seperti halnya seorang anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Berarti dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hal itu dirusak hanya keinginan kita ingin dieluk-elukan di hadapan para manusia, dan bahkan sampai begitu niatnya yaitu merubah KTP-nya sampai ada tulisan apa? Haji. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebihnya apabila ada kata yang
mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.